Perkenalkan, kami dari kelas 11D. Di sini kami akan menyampaikan dan mempresentasikan dan juga membacakan tentang demokrasi perundang-undangan. Dan di sini kita beranggotakan 5 orang. Dan perkenalkan juga, nama saya Resi dan rekan-rekan saya Alia Kartika, Aini Salsabila, Anissa Rizkia, Siti Jahra. Nah, karena kita sudah memperkenalkan diri, izinkan kami untuk membacakan tentang demokrasi perundang-undangan yang akan dibacakan satu orang satu kaca. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Halo, di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu demokrasi berdasarkan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Periodisasi pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui, kebebasan demokrasi di Indonesia dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Undang-Undang NKRI tahun 1945, tepatnya pasal 28 yang menegaskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menyeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Nah, sebagiannya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Adapun nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila terdapat pada alinea Undang-Undang NKRI tahun 1945, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat dalam esensi dari demokrasi. Nah, unsur utama dari demokrasi yaitu Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah prinsip musyawarah mufakat, di mana prinsip ini bersumber dari sila keempat Pancasila yang intinya adalah mencapai suatu keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia itu merupakan salah satu jenis dari teori demokrasi konsensus atau Manur Puadi 2010. Artinya, ia lebih menekankan konsensus daripada oposisi, lebih merangkul daripada memusuhi, lebih baik berkoalisi daripada demokrasi. 50+1. Apakah bangsa Indonesia sejak dahulu telah melaksanakan demokrasi? Nah, menurut Muhammad Hatta 1960, Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah memperakitan ide tentang demokrasi, meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Desa-desa telah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya musyawarah. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan bacakan untuk kalian, dan akan dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Dan di sini saya akan melanjutkan pembacaan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi bernama Resi. Baik, lanjut saja. Nama saya Aini Salsabila. Misalnya dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya musyawarah. Nah, yang dikenal dengan istilah rembuk desa di Jawa Barat, kerapatan adat negara di Sumatera Barat, riungan di Jawa Barat, dan tudang sipulung di Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, Hatta menyatakan demokrasi desa itulah yang disebut demokrasi asli Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat. Tahukah kalian, sebelum Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan, proses panjang dilalui untuk mendapatkan kecepatan final. Banyak perbedaan pendapat bahkan perdebatan hebat dalam musyawarah tersebut. Namun dengan kearifan masing-masing pihak, akhirnya musyawarah menemukan titik temu dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia semuanya menganut demokrasi Pancasila. Hal itu terlihat dalam ketentuan-ketentuan berikut ini. 1. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1450.
sebelum amandemen berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesudah diamandemen berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Dalam Konstitusi RIS Pasal 1 A ayat 1 Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. B. Ayat 2 Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. 4. Undang-Undang Dasar 1950 Pasal 1 A ayat 1 Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. B. Ayat 2 Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika dilihat dari keempat undang-undang dasar tersebut, dapat diketahui bahwa secara normatif Indonesia merupakan negara demokratis. Selesai. Dan di sini saya akan melanjutkan pembacaan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi yang bernama Aini. Baik, lanjut saja. Nama saya Alia Kartika. Namun, apakah betul Indonesia telah menerapkan sistem yang demokrasi? Untuk mengetahuinya, kalian dapat melihat dari indikator yang dikemukakan oleh Alvan Gafar berikut ini. A. Akutabilitas, artinya semua pemegang jabatan yang telah dipilih rakyat harus diambil kepada rakyat. B. Rotasi kekuasaan, artinya pergantian pemegang jabatan dilakukan secara teratur dan damai. C. Rekrutmen politik yang terbuka, artinya semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengisi kekosongan jabatan. D. Pemilihan umum yang dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan rotasi kepemimpinan, artinya semua orang yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai hati nuraninya, tanpa rasa takut dan tanpa ada paksaan. E. Pemenuhan hak-hak dasar, artinya setiap warga negara dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas, hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul, dan menikmati yang bebas. Apakah kelima indikator tersebut sudah dilaksanakan di Indonesia? Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut, kalian dapat melihatnya dari sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diawali dari demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi pencairan era Aldo baru 1965 sampai 1998 hingga demokrasi 1998 sampai sekarang. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, kalian dapat menjawab pertanyaan apakah Indonesia itu negara demokrasi atau bukan. Agar semakin lengkap pemahaman kalian, berikut akan disampaikan pembahasan tentang pelaksanaan kehidupan demokrasi di Indonesia dan masa ke masa dengan melihat pemberlakukan konstitusi di Indonesia. Apakah kalian sudah siap? Mari bereksplorasi. 1. Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, belum semua indikator terpenuhi. Meningkat pada saat itu, pemerintah sedang memutuskan perhatiannya pada upaya untuk mempertahankannya, kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Dan di sini saya akan melanjutkan pembacaan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu Alia Kartika. Baik, lanjut saja. Nama saya Siti Zahra. Pelaksanaan demokrasi
pada periode ini baru terbatas pada berfungsinya yang mendukung revolusi kemerdekaan. Namun perlu diingat ketika sidang BPUPK kita dapat melihat begitu besar komitmen para pendiri bangsa mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari perjuangan Muhammad Yamin dengan usulan asas peri kerakyatan dan Insinyur Soekarno dengan usulan mufakat atau demokrasi tentang dasar negara Indonesia merdeka. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa demokrasi tidak hanya sebatas komitmen, tetapi harus diwujudkan. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 8 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama penanda dilelarkannya demokrasi konstitusional. Meski demikian, menurut Muhammad Yamin, Undang-Undang Dasar ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya Undang-Undang 1945. Demikian juga Soekarno dalam pidatonya mengajarkan sifat sementara Undang-Undang Dasar 1945 karena didasari kurang lengkap dan kurang sempurnanya Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Naskah Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal meliputi 71 butir ketentuan tanpa penjelasan menurut Yamin. Konstitusi RI yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 8 Agustus 1945 memiliki kekuasaan meningkat meskipun dikerahkan oleh Soekarno masih bersifat sementara. Mengingat situasi, kondisi, dan kebutuhan yang mendesak saat itu, konstitusi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang ke-1 ada mukadimah konstitusi yang dinamai bagian pembuka. Yang kedua ada batang tubuh konstitusi yang terdiri atas XP bab dalam 36 jam. Yang ketiga ada bagian penutup konstitusi yang terbagi atas bab XPI pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, aturan peralihan dalam 4 pasal dalam 2 ayat. Pembukaan dan pasal-pasal itu di kemudian hari baru diberi penjelasan oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dimuat Berita Republik Indonesia tahun 11 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Pembukaan dan pasal terdapat pada halaman 45 secara garis besar Undang-Undang 1945. Baik, dan di sini saya akan melanjutkan pembacaan yang telah disampaikan oleh rekan saya yang tadi, yaitu Siti Zahra. Baik, lanjut saja. Nama saya Anissa Rizkiah. Nah, yang itu terdiri atas A. Pembukaan, B. Batang tubuh, dan C. Penjelasan. TKKI kemudian berhasil
menetapkan Undang-Undang 1945 dan memilih presiden dari wakil presiden, melahirkan atas kelengkapan negara lainnya, menentukan bagian wilayah Republik Indonesia, jumlah departemen, bentuk Badan Keamanan Rakyat BKR, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP setelah lembaga-lembaga kekuasaan terbentuk dan menjalankan fungsinya. PPKI bubar. KNF dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintah selama belum terbentuk Majelis Musyawarah Rakyat (MPRN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sesuai amanat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 Kabinet Pertama Republik Indonesia, menurut UUD terdiri dari Presiden dan Pembantuan Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan yang dilantik pada 2 September 1945. Dengan demikian, sejak 3 September 1945, Presiden dalam melaksanakan tugasnya bekerja secara kolegial bersama Wakil Presiden dan para pemerintah. Presiden dan melaksanakan tugas berdasarkan pasal-pasal batang tubuh dan pasal 4 Aturan Peralihan. Artinya Presiden juga bertindak sebagai MPR, DPA, dan sekaligus DPR. Selain itu, KNIP diserahkan kekuasaan legislatif dan menerapkan garis-garis besar halus negara GBHN melalui Maklumat Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Dibentuk Badan Pekerja KNIP BPKNIP dengan tugas utama membentuk MPR dan DPR. Selanjutnya, Bapak KNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik seluas-luasnya melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dengan kekuatannya, maklumat tersebut terdirilah 40 partai politik yang diikuti berpartisipasi dalam peraturan politik nasional. Beberapa perubahan pada periode berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI hanyalah hal-hal kecil dan bukan masalah yang mendasarkan perubahan-perubahan tersebut, yaitu meliputi yang pertama, istilah hukum dasar diganti menjadi undang-undang dasar. Yang kedua, kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. Dan yang ketiga, dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Dan yang keempat, diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang di sebelumnya tidak ada. Yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, Undang-Undang RSI 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi RSI secara resmi mulai berlaku pada 27 Desember 1949 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan dasar hukum. Pemberlakuan konstitusi RSI adalah keputusan Presiden RSI nomor 40 tanggal 31 Januari 1950. Lembaga Negara 53 pada 27 Desember 1949 terjadi 3 peristiwa penting lainnya, yaitu yang pertama, penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Muhammad Hatta sebagai wakil Republik Indonesia Serikat di Belanda. Yang kedua, penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Serikat di Yogyakarta. Dan yang ketiga, pengarahan kekuasaan dari wakil Belanda Lofi kepada wakil Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono XI di Jakarta.
Pada periode berlakunya UUD RSI, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya di negara bagian Republik Indonesia. Di Yogyakarta dengan Presiden M.R. Asad. Selama berkonstitusi RIS diberlakukan banyak aspirasi yang muncul dari negara-negara bagian untuk kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Akhirnya pada 17 Agustus 1950 disepakati kembali untuk membentuk Negara Kesatuan. Konstitusi RSI atau UUD RSI 1945 terdiri atas 1. Mukadimah terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan yang ketiga lampiran. Adapun beberapa ketentuan pokok dalam UUD RSI 1949 antara lain, yang pertama bentuk negara serikat, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Yang kedua, sistem pemerintah parlementer, kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri. Nah, segitu saja yang telah kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.